Sahabat Rumah Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Citra Ayu Negari. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Gunung Putri. Seperti biasa, pagi ini saya memiliki kelas daring. Masa pandemi yang melanda dunia, begitu pula Indonesia, menuntut setiap lapisan masyarakat untuk melakukan social distancing. Semua kegiatan seperti belajar, bekerja, dan ibadah dilakukan di rumah. Nah, apa model pembelajaran yang saya gunakan? Bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya lakukan? Yuk, ikutilah vlog saya berikut ini. Sahabat Rumah Belajar, selama pembelajaran di rumah, saya menggunakan model blended learning. Model blended learning itu terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama adalah seeking of information, pencarian informasi. Fase yang kedua adalah acquisition of information, interpretasi dan elaborasi informasi. Fase yang ketiga adalah synthesizing of knowledge, konstruksi pengetahuan. Nah, ini adalah 3 fase model blended learning. Sebelum model pembelajaran dimulai, langkah pertama yang saya lakukan adalah membentuk grup kelas daring menggunakan aplikasi WhatsApp. Dan untuk mengabsensi siswa menggunakan aplikasi Google Form. Dengan menggunakan grup kelas WhatsApp, saya menginformasikan kepada siswa-siswi saya kompetensi pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan jadwal pembelajaran, agar siswa-siswi saya bisa mempersiapkan diri untuk mengeksplor semua materi pembelajaran. Sahabat Rumah Belajar, setelah tahapan persiapan pembelajaran, kita memulai model blended learning. Fase yang pertama yaitu seeking of information, pencarian informasi. Pada fase ini, siswa-siswi melakukan pencarian informasi menggunakan buku pelajaran yang mereka miliki dan sumber pembelajaran yang berbasis web. Sumber pembelajaran yang berbasis web yang mereka gunakan adalah sumber belajar dari portal Rumah Belajar. Sumber belajar adalah salah satu fitur utama portal Rumah Belajar. Fitur yang menyajikan materi ajar untuk siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan, dan dapat diakses pada laman berikut. Selain sumber belajar, siswa-siswi juga menggunakan M-Edukasi. M-Edukasi adalah web pembelajaran yang berbasis multimedia. M-Edukasi dikembangkan oleh Badan Pengembangan Multimedia, Pendidikan dan Kebudayaan. BPMPK sudah mengembangkan ribuan konten multimedia pembelajaran. Siswa-siswi dapat mendownload mobile edukasi dan kemudian menggunakannya secara offline sesuai dengan tugas pembelajaran yang mereka miliki. Setelah fase yang pertama, kita memasuki fase yang kedua, yaitu acquisition of information, interpretasi dan elaborasi informasi. Pada fase ini, siswa-siswi melakukan
diskusi kelompok untuk menginventarisasi informasi, menginterpretasi dan mengelaborasi konsep dengan menggunakan informasi-informasi sumber pembelajaran yang sudah mereka peroleh. Setelah fase interpretasi dan elaborasi informasi, kita menuju ke fase yang ketiga, yaitu synthesizing of knowledge, konstruksi pengetahuan. Pada fase ini, siswa-siswi melakukan konstruksi dan rekonstruksi pengetahuan dalam diskusi kelompok dan perumusan kesimpulan menggunakan semua sumber pembelajaran dan informasi yang sudah mereka peroleh. Nah, inilah 3 fase model blended learning yang sudah saya lakukan. Sahabat rumah belajar, inilah proses pembelajaran yang dilakukan selama pelaksanaan pembelajaran di rumah. Sahabat rumah belajar, berikut ini adalah testimoni dalam menggunakan portal rumah belajar. Aku Fatia Syifa Giftari dari SMK Negeri 1 Gunung Putri. Portal rumah belajar itu media pembelajaran yang sangat membantu guys, apalagi di masa pandemi kayak gini. Kita kan diharuskan belajar di rumah. Ini nih solusinya. Rumah belajar menyediakan berbagai macam fitur-fitur yang menarik guys, terutama nih ya di laboratorium maya. Di situ kita bisa coba praktikum kimia, fisika yang menarik loh. Jadi di masa pandemi kayak gini kita tetap bisa praktikum. Dengan rumah belajar kita bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Sahabat rumah belajar, demikianlah pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Dalam portal rumah belajar, guru dan siswa dapat melaksanakan pembelajaran secara interaktif. Dalam portal rumah belajar, siswa dapat mengekspor semua materi-materi pembelajaran dalam bentuk audio, video, dan teks. Dan yang paling penting adalah seluruh yang ada di portal rumah belajar tidak dikenakan biaya sepeser pun. Cukup sekian vlog saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.